Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai cara mengentry jurnal penyesuaian, cetak laporan keuangan, dan membuat file backup pada HBSS Accounting. Sebelumnya, silakan buka file HBSS Accounting yang telah dibuat, lalu buka soalnya. Nah, di sini ada kasusnya, ada 4 kasus ya. Perusahaan jasa Renata Interior Designer, entry penyesuaian per 31 Januari 2013. Di sini yang pertama, ada rekening koran per 31 Januari 2013. Ada interest revenue. Interest revenue adalah pendapatan bunga 125.000. Lalu ada bank charge. Selanjutnya kita buka di account record journal entry. Setelah itu akan muncul tampilan untuk record journal entry. Nah, di sini ada general journal adalah nomor buktinya GJ strip 112 pada tanggal 31 Januari 2013. Memonya adalah adjustment. Yang pertama ada interest revenue. Interest revenue itu pendapatan bunga. Jadi kalau pendapatan bertambah di kredit ya. Lalu ada bank charge, beban bertambah di debit. Selisihnya ketika pendapatan bunga tabungan lebih besar daripada beban bunga tabungan, maka selisihnya akan menambah di kas di tabungan bank BCA kita. Nah, ini ada jurnalnya di bawah. Jadi kasnya, ini selisihnya 60.000 itu dari selisih 125.000 dikurang 65.000. Lalu ada tadi bank charge-nya atau pendapatan bunganya. Sorry, bank charge atau beban bunga. Bertambah di debit 65.000. Lalu ada pendapatan bunganya. Pendapatan bunganya dikredit sebesar 125.000. Ini saldonya aturan 60.000. Nah, yang kedua ada persediaan supplies atau persediaan perlengkapan per 31 Januari, yaitu ada office supplies atau perlengkapan kantor 4 juta. Perlengkapan fotografi ada sisanya 8 juta. Nah, untuk penyesuaian kita menghitung berapa jumlah yang terpakai. Jadi, kita lihat di account list, bagian aset, cari perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor di account list ini berjumlah 5.250 ya, tetapi di persediaan akhir sisa 4 juta. Berarti yang terpakai adalah 1.250. 1.250 itu diakui sebagai beban. Maka jurnalnya adalah beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor sebesar 1.250 ya, bukan sebesar 4 juta, karena 4 juta tadi adalah sisanya. Lalu yang kedua, perlengkapan fotografi. Jurnalnya adalah beban perlengkapan fotografi pada perlengkapan fotografi. Nah, di sini sisa 8 juta. Sedangkan di account list dia seharusnya ada 10 juta. Berarti yang terpakai adalah 2 juta. 2 juta itulah yang menjadi beban. Oke. Yang selanjutnya adalah penyusutan aset tetap untuk Januari 2013. Ada peralatan 292. Untuk penyusutan, maka jurnalnya adalah beban penyusutan. Cari beban penyusutan
atau beban depresiasi 6141 sama dia beban penyusutan dengan beban depresiasi pada akumulasi. Berarti kita cari akumulasi yang equipment atau akumulasi penyusutan peralatan, depresiasi peralatan, terus ada akumulasi furniture and ini ada mebel dan fixtures, terus ada computer equipment. Oh sorry, ini bukan berkurangnya bukan mebel dan fixture-nya ya, tapi akumulasinya. Nah. Pun yang ini peralatan yang berupa komputernya juga akumulasi depresiasi peralatan komputer. Jadi depresiasi peralatan sejumlah 292. Akumulasi depresiasi yang mebel 265.000. Lalu akumulasi depresiasi peralatan adalah 600.000. Maka totalnya 1.157.000. Lanjut yang ketiga, gaji karyawan pada Januari akan dibayar pada awal Februari. Nah, karena kita sudah memperkerjakan karyawannya di bulan Januari, tapi kita bayarnya nanti di bulan Februari, maka kita akui itu sebagai hutang gaji. Ya, jadi jurnalnya adalah beban gaji. Dari beban gaji dan upah. Pada beban gaji dan upah sebesar 6 juta. Pada hutang gaji ada di kepala 2. Nah, ini seperti ini. Ya, pastikan out of balance-nya 0. Kalau sudah, silakan klik record. Ya. Kalau kalian mau lihat jurnalnya di transaction journal, nah di sini. Di general. Atau kalau mau melihat seluruh jurnalnya ada di all. Pastikan date form-nya dimundurin ya. Kan ini transaksinya tahun 2013, ini saya mundurin di tahun 2020. Jika sudah, maka langkah selanjutnya adalah mencetak laporan keuangan. Caranya klik report, index to report. Nah, untuk laporan keuangan yang pertama ada profit and loss. Atau income statement, ya, laporan laba rugi. Klik display, redisplay. Oke, kita customize. Date formnya karena kita mengentry dari bulan Januari, maka dari Januari sampai Januari. Dari 1 Januari sampai 31 Januari. Klik display. Ini akan muncul. Untuk mengekspor atau mengeluarkan data ini adalah caranya klik send to. Kalian pilih mau berbentuk Excel atau berbentuk PDF atau langsung kirim email dan lain sebagainya. Di sini saya pilih misalnya bentuknya adalah PDF. Cari tempat penyimpanannya. Ini RID. Save. Kalau mau melihat, ini bisa dilihat di sini income statement accrual. Nah, ini adalah bentuk PDF-nya, dia akan sudah rapi ya, seperti ini. Lalu lanjut, setelah profit and loss, selanjutnya adalah laporan neraca atau balance sheet. Untuk di MyYob ini tidak tersedia laporan perubahan ekuitas. Nah, di customize lagi, kita pilih bulan Januari ya. Display.
Lalu send to, ini saya mau pilih yang PDF. Lalu cari tempat penyimpanan, lalu klik save. Nah, selanjutnya ada cash flow. Cash flow ada di banking, statement of cash flow di display. Pilih yang 1 Januari sampai 31 Januari. Klik display. Send to PDF. Di sini akan ada tadi nih income statement-nya. Lalu ada standar balance sheet sama ada statement of cash flow-nya. Nah, jika sudah, selanjutnya adalah membuat file backup. Fungsi dari file backup adalah untuk menjaga keamanan data. Misal kalau ternyata data utama kita yang telah kita buat ini rusak, maka kita bisa membuka data yang kita buat ini di file backup-nya. Caranya klik file, lalu backup. Backup all data, cek company file for error, lalu klik continue. Oke. Pilih tempat penyimpanan, ya, supaya tidak lupa. Kasih nama. Save. Nah, nih ada folder backup. Ini backup yang tadi, file yang tadi kita backup. Oke, ini aja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.